Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na warfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amala wa faqihna fid din waghfir lana ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Hadirin yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan. Allah berikan kita kesempatan untuk masih bisa menambah investasi akhirat kita. Allah masih berikan kita hidayah untuk melanjutkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi alasan kita diciptakan dan hidup di dunia ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih hidupkan kita di hari-hari terbaik, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana ketika seorang beramal di bulan atau di 10 hari pertama ini, maka amalan yang dia lakukan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalan yang dia lakukan di luar 10 hari bulan Dzulhijjah, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, "Ma min ayyamin al-'amalu fihinna khairun aw ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidaklah ada satu hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka hendaknya bagi kita semuanya yang merasa atau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku cinta kepada Allah dengan lisannya, ya, maka hendaklah kita buktikan rasa cinta tersebut dengan memperbanyak amal kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Hadirin yang Allah muliakan, ikhwati wa akhwati fillah, masih kita dalam pembahasan ikhlas, karena ikhlas ini adalah pembahasan yang tidak akan pernah habisnya. Ikhlas adalah sebuah ilmu yang haruslah kita pelajari seumur hidup kita, karena ikhlas adalah kunci kebahagiaan kita di dunia ini. Ikhlas adalah alasan mengapa kita ada di muka bumi ini, karena kita tahu semuanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk agar kita beribadah kepadanya, dan ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan keikhlasan. Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan mereka tidaklah diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini, melainkan tugas kita adalah menyembah Allah Azza wa Jalla, tunduk kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan keikhlasan dan dengan jiwa yang hanif. Ikhlas, ya, juga merupakan kunci surga kita. Nabi SAW mengatakan, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala jannah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, namun tidak hanya mengucapkan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi dia ucapkan la ilaha illallah dengan keikhlasan dari dalam hatinya, dakhala jannah, baru dialah yang akan dibukakan pintu surga untuknya. Dan ikhlas itulah yang akan menyelamatkan kita dari godaan-godaan syaitan. Ya, ikhlas itu jugalah yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari hal-hal yang akan menghancurkan kehidupan kita. Maka ketika Nabi Yusuf alaihissalam, saat beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah fitnah, yang mana fitnah ini jarang laki-laki yang selamat dari fitnah tersebut, yaitu fitnah wanita. Bagaimana seorang yang punya kedudukan,
bagaimana seorang wanita yang memiliki paras yang cantik mengajak seorang laki-laki berzina. Bukan laki-lakinya yang mengajak, akan tetapi wanitanya. Dan itu pun tidak sekedar mengajak, tapi lebih ke memaksa. Semuanya telah dikunci oleh wanita ini. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, dan Allah mengatakan innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Yusuf itu adalah min ibadinal mukhlasin. Dalam qiraah yang lain, bacaan yang lain, min ibadinal mukhlasin. Karena Yusuf adalah hamba-hamba kami, di antara hamba-hamba kami yang terpilih. Dalam bacaan yang lainnya, karena Yusuf adalah di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Kenapa Yusuf dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena keikhlasannya. Maka pembahasan keikhlasan ini ya, hendaknya selalu kita ingat ya, selalu kita pelajari. Jangan sampai kita merasa diri kita pasti selamat dari hal-hal yang merusak keikhlasan. Jangan sampai kita merasa pede ya dengan segala iman yang kita miliki. Ya, ikhlas itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Terlebih kita hidup di zaman ini ya, zaman di mana pencitraan adalah segalanya gitu. Kita hidup di zaman semuanya butuh validasi ya. Kita hidup di zaman sosial media yang semuanya ingin eksis ya, ingin mendapatkan perhatian. Kita hidup di zaman fitnah, ketenaran, popularitas, dengan berbagai istilahnya, personal branding ya, pencitraan, validasi dan banyak hal-hal lainnya. Bagaimana seorang itu ingin tampil dan dipuji-puji oleh orang. Gimana orang hidup di sosial media dengan wajah yang berbeda dengan dunia nyatanya ya. Sehingga penyakit untuk tidak ikhlas itu semakin banyak ya. Penyakit kita untuk tidak ikhlas itu semakin banyak. Alasan seorang untuk mengikhlaskan dirinya pun semakin berat. Berbeda di zaman dulu ya, yang mana orang yang menyaksikannya cuma sedikit. Namun sekarang tinggal dia berdiri di depan HP-nya, kemudian dia melakukan hal-hal yang disenangi oleh followersnya, penggemarnya, maka akan bertambah followersnya. Apapun yang diminta followersnya akan dia penuhi ya. Dia takut kehilangan followersnya. Itulah zaman kita sekarang ini gitu. Sehingga dia berusaha bagaimana memenuhi ekspektasi dari followersnya, bagaimana dia bisa membuat orang bertambah banyak mengikutinya. Sehingga naudzubillah min dzalik ya. Itulah kehidupan di zaman ini. Itulah kehidupan di zaman ini. Sehingga ketika orang melakukan ibadah pun dia live Instagram. Salat diletakkan HP di depannya. Salat dia letakkan HP di depannya. Dan dia live Instagram di situ. Dan padahal kita tahu bahwasanya ketika salat itulah waktu yang paling intim dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya kita setelah kita melewati waktu-waktu yang kita habiskan bersama manusia, dengan pekerjaan kita ya. Kita habiskan waktu kita dengan teman-teman kita, dengan orang tua, dengan anak ya. Dengan manusia. Ketika datang panggilan salat, itulah waktu kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita kembali khusyuk dan meletakkan kepala kita di tempat sujud, menghinakan diri kita kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun itu pun kita usahakan agar itu dilihat oleh orang-orang, agar orang-orang melihat kita sebagai orang yang saleh ya. Semua aktivitas kita harus tahu orang, semua ibadah kita harus kita beritahukan kepada orang, harus dilihat oleh orang dan sebagainya. Dan itulah yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya.
Sesungguhnya satu yang paling aku takutkan menimpa kalian, kata Rasulullah SAW, adalah asyirkul asghar. Asyirkul asghar, yaitu apa? Adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Kata para sahabat, ar-riya. Ar-riya, riya, kata Nabi SAW. Nanti pada hari kiamat orang-orang yang beribadah, beramal saleh, ya, untuk dilihat oleh orang lain itu, dia beribadah dengan riya, maka dia akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, datangi orang-orang yang dulu kuntum yura'una bi a'malikum, kepada orang-orang yang dulunya kalian perlihatkan amal kalian kepada mereka. Allah suruh datangi orang-orang itu dan coba kalian lihat apakah kalian mendapatkan pahala dari orang tersebut. Itu yang kita cari di dunia ini, zaman sekarang ini, gitu. Orang-orang yang tah di mana ketika kita membuat sebuah postingan, ya, maka yang pertama kali kita lihat adalah berapa orang yang nge-like tuh, berapa orang yang like tuh, berapa orang yang share, ya. Itu yang menjadi perhatian kita, sehingga ketika yang nge-like sedikit futur, ya, bingung dia. Tapi ketika yang nge-like banyak, muncul rasa semangat, ya, untuk dia memposting lagi gitu. Dan ini beneran sebuah senjata setan, ya, untuk menghancurkan ibadah seseorang. Padahal kita tahu ketika kita meninggal kelak, follower kita itu tidak akan menyelamatkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan menyelamatkan kita, ya, dari azab Allah Azza wa Jalla. Dan kita akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala, ya, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua kita akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala sendirian. Mereka tidak akan memberikan keuntungan kepada kita. Dan kalaupun mereka tidak mengikuti kita, maka kita tidak akan rugi sedikit pun sebenarnya. Maka dahulu kita lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan ada seorang Nabi pengikutnya cuma 2 orang. Lihat, bayangin, followersnya cuma 2 orang. Ada seorang Nabi yang followersnya cuma 1 orang. Ada seorang Nabi tidak ada followersnya. Nabi. Tapi apakah dia gagal dalam kehidupan dunianya? Apakah dia gagal dalam kehidupannya, dalam ujian dunianya? Karena tugas dia adalah menyampaikan kebenaran, bukan agar memperbanyak pengikutnya. Dan hendaklah itu yang menjadi tujuan kita. Itulah prinsip seorang muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah bahwasanya salatku, sembelihanku, bahkan hidup dan matiku, semuanya adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Dia yang memberikan kita rezeki, dia yang menciptakan kita. Dialah zat yang menciptakan segala kenikmatan yang kita rasakan ini, gitu. Hanya untuknya kita hidup, karena dia yang menciptakan kita dan dia pemilik nyawa kita. Dia yang memiliki segala yang kita miliki. Harusnya itu yang menjadi tujuan kita. Ketika kita ingin memposting sesuatu, yang menjadi pertanyaan kita bukan apakah ini disukai oleh follower saya atau tidak, tapi apakah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya, itulah yang hendaknya kita fikirkan. Maka di zaman ini hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada sifat-sifat riya, ujub, sum'ah. Riya dan sum'ah itu adalah satu hal yang sama, cuma berbeda organ tubuhnya. Kalau riya itu kita beramal agar dilihat orang lain. Tujuannya apa? Biar dipuji, biar disukai, biar terkenal, biar dikenal sebagai orang saleh tuh. Kalau sum'ah, dia beramal dan ingin diperdengarkan amalnya. Pengen orang-orang dengar. Yang harusnya dosa sum'ah ini hanya berkaitan dengan dosa-dosa yang berkaitan dengan suara, gitu. Ketika seorang baca Quran, ya, ketika seorang berzikir, ya, itu hal-hal yang berkaitan dengan telinga. Cuman di zaman sekarang banyak dosa sum'ah yang berkaitan dengan
gerakan tubuh yang harusnya itu menjadi riya gitu. Namun di zaman sekarang bisa menjadi dosa sum'ah. Ya, seperti seorang apa? Yang ketika dia misalkan tadi malamnya dia sholat malam, kemudian besok paginya dia bercerita kepada followersnya. Nah, tadi malam itu, sorry ya guys ya, dia bilang gitu. Ya, ngantuk dia bilang. Soalnya tadi malam habis sholat malam soalnya. Nah, gitu. Itu followersnya nggak ada yang tahu sebenarnya, nggak ada yang tahu. Cuma dia ceritakan. Dia ceritakan, karena itu yang dia cari gitu. Apa asiknya sebuah ibadah kalau orang nggak tahu? Apa asiknya sebuah ibadah kalau orang tidak tahu? Tidak ada dasar pujiannya gitu loh. Kok orang-orang ini tidak pada tahu saya tadi malam tuh sholat malam loh gitu. Kok orang-orang tidak pada tahu bahwasanya tuh saya itu kemarin kurbannya sapi 1 ekor gitu. Kok nggak ada yang tahu? Dia pengen orang-orang tahu gitu. Bukan dengan tujuan yang baik ya. Tidak semua orang yang menampakkan amalnya, tidak semua orang yang memperdengarkan amalnya itu jatuh dalam dosa riya dan sum'ah. Ada orang yang ketika beramal dia ingin orang-orang menirunya. Orang-orang menirunya. Sebagaimana dicontohkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulunya, ketika Nabi mengajak para sahabatnya untuk bersedekah. Ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah SAW mengajak sahabatnya untuk bersedekah, tidak ada yang bergerak. Maka ada satu orang sahabat bergerak, dia pulang ke rumahnya lalu membawa apa yang ada di rumahnya untuk disedekahkan kepada Nabi SAW. Sehingga waktu itu tergeraklah para sahabat yang lain untuk bersedekah. Memang ada pemantik, seorang pemula yang memulai amal soleh itu agar yang lainnya ikut. Ini tujuan yang baik, nggak ada masalah di sini. Gitu. Bagaimana dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat memperlihatkan kepada para sahabatnya sholat beliau di mimbar, agar sahabatnya lihat gimana cara sholat. Memang Nabi ingin orang-orang melihatnya, tapi tujuannya bukan untuk dipuji. Tujuannya agar orang-orang tergerak untuk sholat dan belajar bagaimana cara sholat. Sahabat tadi yang sedekah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sanna fil Islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang-orang yang mencontohkan satu amal yang baik, satu amal soleh, maka dia akan mendapatkan pahala. Begitu pula dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang ikutin dia gitu. Ini hal yang baik. Cuman terkadang apa? Seorang yang riya menjadikan ini alasan untuk memperlihatkan amalnya. Maka hendaknya kita jujur dengan diri kita sendiri. Hendaknya kita jujur dengan diri kita sendiri. Ini bukan berarti kita melarang orang untuk membuat konten-konten yang positif, ya. Melarang orang untuk membuat sebuah kebaikan lalu dia share di sosial medianya. Enggak. Kita malah motivasi orang-orang melakukan hal tersebut. Namun jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu isi hati kita. Allah tahu isi hati kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yanzuru ila amwalikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat harta kalian, Allah tidak lihat rupa kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati kalian dan amal kalian. Allah lihat isi hati kita. Allah tahu apa yang kita niatkan. Silahkan share konten-konten positif, ya, akan tetapi kita ingin ketika kita men-share, ketika ingin membuat sebuah konten itu, yang kita inginkan adalah kebaikan tersebar. Yang kita inginkan adalah orang-orang yang mendengarkan atau menonton konten-konten kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Yang kita fikirkan adalah ridha Allah, yang kita fikirkan adalah kebenaran yang disampaikan, bukan apa yang diselerakan, apa yang diinginkan oleh followersnya. Tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin agama Allah ini nyebar. Di mana kita lihat di YouTube, ya, Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya, banyak orang-orang yang merusak. Banyak orang-orang yang ingin menjauhkan manusia dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita tidak bergerak juga di situ, tidak terjun di situ, ya, kalau seandainya kita hanya kajian di masjid, yang kajian di masjid cuma berapa orang?
Coba bisa dihitung nih. Ya kan? Yang lain di mana? Di sosial media. Ya. Bahkan orang sekarang tidur itu tidak lagi persiapan. Orang sekarang tidur itu ketiduran rata-rata. Bukan untuk siap tidur, tapi ketiduran. Ya, enggak bisa lepas dari setan gepengnya. Enggak bisa lepas, enggak bisa. Dia di meja makan hidup dengan HP-nya, kumpul sama keluarga dengan HP-nya, jalan pun dengan HP-nya. Generasi merunduk ya. Jalan pun dia menunduk. Yang aslinya orang-orang dulu menundukkan, orang-orang dulu itu menundukkan kepalanya untuk jaga pandangan. Sekarang orang menundukkan matanya, menundukkan kepalanya untuk merusak matanya. Dia memang tidak lihat apa yang lewat, tapi yang ada di HP-nya lebih berbahaya gitu dari apa yang dia lihat di sekelilingnya gitu. Sehingga sampai ke tempat tidur pun dia bawa HP-nya, dan yang dia lihat kalau seandainya kajian, alhamdulillah. Kalau seandainya faedah-faedah yang positif, alhamdulillah. Ya. Positif dalam artian dunianya, memang sesuatu ilmu yang perlu dia pelajari untuk dunianya ataupun untuk akhiratnya. Ya. Jadi bukan banyak orang sekarang itu ketika sebelum tidur tuh glowing ya. Wajahnya glowing tuh. Bercahaya. Kenapa? Lampu sinar layar HP. Lampunya dimatikan tapi dia lihat HP. Tidak bisa lepas dari situ. Pengen validasi. Setiap kali bikin postingan, sejam berikutnya dia cek berapa orang yang lihat, berapa orang yang like, berapa orang yang share, berapa yang komen. Hidup di situ. Sehingga ini orang-orang yang tidak merdeka. Makanya para ulama mengatakan ya, orang-orang yang tidak mau menjadi budak Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dihukum menjadi budaknya manusia. Orang-orang yang tidak mau menjadi budaknya Allah, maka dia akan dihukum menjadi budaknya manusia. Kita itu budak Allah, makanya kita dikatakan Abdullah. Abdun itu artinya apa? Budak, hamba. Itu hakikat diri kita. Ada orang-orang yang tidak mau, dia lepas tuh. Tidak mau dia ikutin aturan Allah, tidak mau dia menjalankan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah dia kerjakan, diwajibkan Allah dia tinggalkan, dia sepelekan dan sebagainya. Tidak mau. Maka orang seperti ini akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi budak manusia. Menjadi budak manusia. Dan itu terjadi. Cobalah kalau seandainya yang kita pikirkan hanyalah follower, maka kita akan jadi budak dari follower itu. Ya, besok komennya bahas ini dong, bahas ini, itu yang dia bahas, itu yang dia bahas. Tidak mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat riya, sum'ah. Ada juga penyakit yang muncul setelah itu adalah penyakit ujub. Ya, bahayanya penyakit-penyakit yang menyerang amal itu kalau tidak riya, sum'ah, kalau tidak ujub. Ujub itu apa? Merasa bangga dengan amalnya, merasa dia lebih gitu. Ya. Dia sedekah untuk merasa dirinya itu, saya paling dermawan di dunia ini gitu. Saya orang paling dermawan di dunia ini. Ya. Dia panjangkan sholatnya untuk menunjukkan sholat dia lah yang paling panjang. Dia yang paling soleh di kampus ini, yang paling soleh. Tidak ada yang lain. Gitu. Ujub. Makanya para ulama membedakan antara dua ini. Riya itu adalah sebuah kesyirikan. Kita persekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan orang lain. Ya. Aslinya ibadah ini untuk Allah Subhanahu wa taala, kan tapi kita cari pujian orang, kita cari balasan dari orang lain. Sedangkan ujub itu adalah mempersekutukan Allah dengan diri sendiri. Ya, dengan diri sendiri. Aslinya ibadah itu adalah sebuah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia ibadah untuk mengangkat dirinya. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dua-duanya ini berbahaya. Oleh karena itu, setiap salat kita membaca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu adalah obat dari riya. Sedangkan iyyaka nasta'in
adalah obat untuk keujuban. Kita katakan, ya Allah, iyyaka na'bud, ibadahku ini untukmu, bukan untuk orang lain. Ibadah aku beribadah ini agar engkau memujiku, bukan agar orang memujiku. Sedangkan iyyaka nasta'in, ya Allah, kepadamu aku minta tolong. Kita berlepas dari kekuatan kita, kita berlepas dari kehebatan kita. Ya Allah, aku sholat nih, itu bukan karena aku soleh, bukan karena aku hebat, tapi karena engkau yang tolong aku. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong. Dengan begitulah, setelah itu doanya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Karena dengan begitulah kita bisa istiqamah. Dengan begitulah kita bisa istiqamah. Seringkali apa yang membuat kita tidak istiqamah di jalan siratal mustaqim itu adalah, kalau enggak riya, ujub. Ada yang salah dalam ibadah kita, ada yang salah dalam ibadah kita, yang perlu kita muhasabah, yang perlu kita cross check. Ya. Ketika kita ibadah itu bukan untuk Allah sebenarnya, atau ketika kita beribadah itu kita hanya ingin merasa diri ini hebat, gitu. Bukan menundukkan, bukan melepaskan segala kehebatan. Lihat, bayangkan bagaimana hidup yang seorang hamba yang soleh itu adalah orang yang hidup dengan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, segala hidupnya hanya untuk Allah. Itu yang soleh itu. Itulah yang akan Allah berikan hidayah untuk istiqamah di atas siratul mustaqim. Maka hadirin yang semoga dimuliakan Allah, ya, kita perlu berkaca, ya, perlu melihat dan merenungi bagaimana sabda Nabi SAW ketika beliau menceritakan tentang tiga orang yang pertama kali akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna awalan nas, ya, yuqda yaumal qiyamah. Inna awalu man yuqda alaihi yaumal qiyamah. Yang pertama kali akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang pertama adalah orang yang al-alim wa qari'ul Quran. Seorang yang berilmu, seorang yang dulunya seorang qari'ul Quran. Yang kedua, jawad, seorang yang dermawan. Seorang yang dermawan. Yang ketiga, al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tiga ini bukan amalan sembarangan. Belajar itu bukan amal sembarangan. Ilmu itu, ya, adalah inti dari agama kita. Agama kita bukan sekedar agama yang penting percaya, gitu. Udahlah, ikutin aja, gitu. Agama kita bukan sekedar doktrin. Agama kita dibangun di atas ilmu. Sehingga ayat pertama yang turun adalah Iqra, belajar tentang Allah Subhanahu wa taala, duduk di majelis ilmu, kenali Allah Azza wa Jalla. Jadi kita berjalan mengenal Allah itu, kita berjalan untuk mendekat kepada Allah, itu bukan sekedar berjalan, harus ada ilmunya, harus tahu mana jalannya, gitu. Ilmu, dermawan, sedekah, mengeluarkan hartanya untuk bantu orang lain, itu bukan sebuah hal yang mudah, gitu. Bukan sebuah hal yang mudah. Kenapa? Karena manusia itu memiliki sifat cinta harta. Semakin banyak hartanya, semakin dermawan, semakin pelit. Semakin pelit. Semakin banyak harta seorang akan semakin pelit. Semakin banyak harta seorang, dia akan semakin terikat dengan hartanya. Itu normalnya seperti itu, ya kan? Makanya kalau seandainya kita punya uang 100.000, sedekahkan 10.000, masih oke, nggak ada masalah, gitu. 100.000, nih tinggal 100.000 dompet nih, ada teman nggak ada uang untuk makan, kita traktir 10.000, masih oke, kan? Punya uang 1 juta, keluarin 100.000, sudah mulai berpikir. Punya uang 10 juta, keluarin 1 juta, sudah tambah berat. Punya uang 100 juta, keluarin 10 juta coba, tambah lagi. Punya uang 1 miliar, keluarkan 100 juta, tambah berat. Padahal semuanya kalau kita lihat apa? 10% dari hartanya, gitu. 10%. Kenapa dulu ketika sedikit uangnya bisa, ketika bertambah banyak uangnya tidak bisa, gitu. Karena semakin banyak uang kita, semakin terikat kita dengan dunia. Makanya orang itu bahagianya kapan? Ketika dia lihat mobile bankingnya, nominal uangnya banyak tuh, ya kan? Walaupun nggak dia pakai,
Walaupun nggak dia pakai, dia udah bahagia dengan melihat angka itu. Padahal uangnya nggak tahu di mana. Dia lihat tuh, masya Allah, alhamdulillah, ya bahagia. Udah segitu aja bahagia. Besoknya dia meninggal. Terus uangnya selama ini dia kumpulkan lalu dia lihat terus setiap malamnya, oh masih ada, masih banyak, ya masih 6 digit, ya masih 7 digit. Besoknya dia meninggal, uangnya kemana? Untuk ahli warisnya. Untuk ahli warisnya, bukan untuk dia. Ternyata itu bukan harta dia, bukan harta orang lain. Ya. Jihad fi sabilillah, betapa berat jihad fi sabilillah. Berperang. Ya, datang panggilan dari ulil amri kita, pemimpin kita. Besok kita perang, dia bilang. Hah? Ini banyak orang-orang apa? Kadang-kadang demo, kadang-kadang ini apa? Minta lawan gitu ya. Lawan Yahudi, lawan Islam. Kalau besok beneran Indonesia minta untuk perang gimana? Takut kita mundur itu. Mundur dikit-dikit. Berat semuanya. Namun orang inilah yang pertama kali dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu dipanggil orang yang berilmu, orang yang baca Quran, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah dulu ya diingatkan nikmatnya, diingatkan bagaimana Allah memudahkan yang nuntut ilmu, gimana Allah mudahkan dia datang ke majelis ilmu, gimana dia dulu baca Quran. Lalu dia mengatakan, iya ya Allah. Ya ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana dengan niat tersebut? Bagaimana dengan ilmu tersebut? Oh, aku menuntut ilmu itu karenamu ya Allah. Maka Allah katakan kadzabta. Bohong, kata Allah. Bohong. Ya, walakinnaka ta'allamta liyuqal alim, lituqal alim, wa taqra'ul Qur'an, wa qara'tal Qur'an, lituqal qari. Faqad qil. Nah, dulu engkau hadir majelis ilmu, engkau punya ilmu, ngajarin ilmu, itu tuh agar orang manggil kamu alim, ustadz kabir, nah, itu. Ustadz terkenal, gitu. Itu yang kau inginkan kan, kata Allah. Engkau dulu baca Quran agar dibilang qari. Oh, siapa qori kita, masya Allah, qori internasional. Ya, qori nasional itu kan yang engkau inginkan, kata Allah. Faqad qil, dan gelar itu sudah engkau dapatkan di dunia. Fa'umira bih, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dicampakkan ke neraka. Didatangkan orang jawad, orang yang dermawan, yang dulunya ngeluarin hartanya untuk bantu orang lain, sedekah, masya Allah dan sebagainya. Ya, dibuat konten itu, bagi-bagi uang. Tidak ada masalah kalau seandainya niatnya untuk ngajak orang lain untuk berbagi, nggak ada masalah. Cuman hati-hati masalah niat. Allah akan tanya itu. Allah akan tanya. Nggak lepas kita dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya sama Allah, bagaimana nikmat yang aku berikan engkau bisa berbagi, hidayah Allah berikan untuk bisa berbagi, Allah bilang. Ya, aku dulu berbagi. Kenapa? Kata Allah. Untukmu, untuk mencari cintamu, untuk mencari ridhamu ya Allah. Kadzabta, kata Allah, bohong kau. Dulu engkau sedekah, dulu engkau berbagi-bagi, membagi-bagikan uangmu itu untuk dikatakan jawad, untuk dikatakan ini orang dermawan, ini orang baik. Faqad qil, gelar itu sudah engkau dapatkan di dunia. Maka Allah perintahkan para malaikat bawa dia ke neraka. Orang jihad fi sabilillah juga demikian. Ditanya sama Allah, dia katakan, ya Allah, aku berjihad karena mencari ridhamu. Aku berjihad untuk meninggikan kalimatmu, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Kadzabta, kata Allah. Bohong. Dulu engkau berperang, berjihad agar dikatakan jari, agar orang-orang bilang engkau pahlawan, agar orang bilang engkau orang pemberani. Faqad qil, gelar pahlawan itu sudah engkau dapatkan. Itu yang kau cari kan, gitu. Maka Allah perintahkan dia masuk dalam neraka. Lihat bagaimana orang-orang yang harusnya amalan tersebut mengantarkan dia kepada hal yang membahagiakan, ternyata hal tersebut menjadi sebab kehancuran dirinya. Sebab kehancuran dirinya. Maka kita katakan ikhwati fillah azakumullah, bahwasanya orang-orang yang hidupnya tidak ikhlas, itu hidupnya tidak akan pernah tenang. Hidupnya tidak akan pernah tenang. Kenapa? Karena dia selalu memikirkan apa kata orang tentang dirinya, apa kata orang tentang dirinya, apa kata orang tentang dirinya. Tidak tenang hidupnya. Setiap keluar dari rumahnya yang dia pikirkan, ini orang ngomongin saya, ini orang ini. Ya. Beda sama orang yang hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang dia pikirkan hanyalah bagaimana Allah ridha sama dirinya, dan dia tidak peduli dengan apa yang diucapkan oleh orang lain. Dan memang manusia seperti itu. Makanya riya itu, ikhlas itu sulit.
Ikhlas itu sulit. Ini kita teori ngomong mudah ya. Sulit ikhlas itu. Kenapa? Karena bertentangan dengan sifat dasar manusia tuh. Bahkan dari kecil sekalipun udah terlihat kan. Ya. Anak kecil coba lihat, ketika dia sukses melakukan sesuatu kita apresiasi. Senang dia, loncat-loncat dia, gembira dan sebagainya. Itu nampak sifatnya memang dari kecil seperti itu. Manusia itu gitu loh. Sehingga cinta ketenaran itu adalah hal yang paling sulit. Maka dikatakan oleh para ulama kita, ulama salaf dahulu, ya, akhiru ma nazala min qulubis salihin, yang terakhir keluar dari hati orang-orang soleh itu apa? Hubbus syuhrah, cinta tenar itu, tidak mau terkenal. Itu yang paling terakhir keluar dari hati orang soleh. Kalau kita ingin menjadi orang soleh, kita berusaha untuk apa? Membersihkan hati kita dari noda-noda dosa. Yang paling sulit untuk dikeluarkan adalah suka dikenal orang. Ya, suka dikenal orang. Insya Allah ya, kalau seandainya kita jalan ke pasar ada orang nyapa ya, orang yang kenal sama kita, merasa diri udah artis banget. Dikenal orang, dikenal itu, bahagia, senang. Makanya para ulama dahulu mengatakan bedanya orang ikhlas sama orang soleh, sama orang yang riya itu adalah orang yang ikhlas itu orang yang ibadahnya tidak akan terpengaruh dengan pujian dan celaan orang. Sama bagi dia, dia orang memuji dia, orang mencela dia, sama bagi dia. Ya. Dan kita lihat sebagai motivasi kita semuanya. Ya, sebagai motivasi kita semuanya. Bagaimana orang-orang soleh dahulu, ya, mereka mempraktekkan keikhlasan dalam diri kita, dalam diri mereka. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, yang paling aku inginkan adalah orang mengambil ilmuku. Silahkan orang-orang mengambil ilmuku, mengambil pendapatku, tapi dia tidak perlu untuk mengatakan bahwasanya itu adalah ilmunya Syafi'i. Walam yansib ilayya, tidak usah dinisbatkan kepada diriku. Oh, kita mana mau itu seperti itu kan? Caption kita bikin aja tuh, di share sama orang lain. Oh, ini siapa yang bikin? Mencuri ini itu. Nggak mau kita. Walaupun adab orang yang mengambil ilmu dari seseorang adalah menisbatkan ilmu itu kepada orang yang berbicara. Itu adab yang ngambil ilmu. Cuman orang yang memiliki ilmu tersebut, ya, bagaimana hendaknya dia menjaga bahwasanya ilmu itu adalah milik Allah. Dia cuma dititipkan ilmu itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyuruh dia untuk membagikan ilmu tersebut. Tidak peduli apakah orang ingin menyebut nama dia atau tidak. Yang penting ilmu ini tersebar. Ya, bagaimana ilmu itu tersebar. Berapa menit lagi? Nah, 4 menit. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, beliau bertanya kepada Ibnu Mubarak tentang Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham seorang ulama besar tabi'in, ya. Orang yang sangat insyaallah bersih hati, ya. Orang yang sangat menjaga amalnya. Kata Ibnu Mubarak menjawab pertanyaan Abdurrahman bin Mahdi, Ibrahim bin Adham adalah sahibu sarair, orang yang terlalu banyak rahasia amalnya. Amalnya dirahasiakan. Wa ma ra'aituhu yudhiru tasbihan wala syai'an min khair. Aku tidak pernah dia melihatnya menampakkan tasbihnya, menampakkan zikirnya, juga dalam melakukan kebaikan. Jadi selama amal itu bisa dia sembunyikan, dia sembunyikan. Ya, selama amal itu disembunyikan, dia sembunyikan. Wala akala ta'aman ma'a qaumin qattu ila kana akhira man yarfa'u yadah. Tidaklah dia makan bareng nih sama yang lain, sama orang-orang lain, dan kebiasaan para ulama dahulunya, dan itu masih diterapkan di orang-orang Arab, ya, makan itu satu nampan. Ya, makan itu satu nampan. Kalau di sini
Bisa-bisa ya. Di pondok makan satu nampan tuh. Makan satu nampan. Maka dia adalah orang yang paling terakhir ngangkat tangannya, orang yang paling terakhir basuh tangannya. Berarti apa? Dia makan sampai habis. Kalaupun ada orang yang stop, dia enggak. Ya. Apa tujuannya? Tujuannya agar orang-orang tidak menganggap dirinya zuhud. Segitunya. Ya, kadang kalau kita makan menjaga apa? Wibawa ya. Makan bismillah, makan. Wis 5 sop 10 sop. Foto. Ya. Ana makan itu kata Nabi SAW hanya perlu sedikit. Liyuqimna sulbah. Seorang Bani Adam itu kalau makan itu hendaknya sedikit cukup untuk menegakkan tulang punggungnya. Masya Allah. Ya. Untuk dapatin apa? Masya Allah dari orang yang dengar tuh, Masya Allah nih Ustadz nih luar biasa, Masya Allah. Nah, itu yang dia cari itu. Ibrahim bin Adham betapa dia berusaha untuk apa? Agar orang tidak ada membicarakannya Ibrahim bin Adham tuh zuhud loh. Gitu. Jangan sampai. Walaupun tidak ada masalah juga ya, orang kalau seandainya sudah kenyang dia stop itu. Cuman dia berusaha untuk tidak dapat pujian. Segitunya mereka berusaha untuk tidak dapat pujian. Berbeda dengan kita sekarang itu bagaimana agar bisa dipuji orang. Agar bisa dipuji orang. Para ulama yang lainnya mencontohkan ketika mereka sedang menyampaikan satu hadis di majelis-majelis hadis. Mereka sampaikan hadis, ternyata ada hadis-hadis yang membuat mereka menangis. Ketika mereka terasa ingin menangis, mereka berhenti, lalu mengambil lengan bajunya atau kainnya, ya, lalu menggaruk-garuk hidungnya. Lagi flu, ya, flu-nya lagi berat nih katanya, ya, agar orang tidak merasa, masya Allah, imannya memang tidak kaleng-kaleng imannya, luar biasa, ya. Wah, sekarang di depan kamera dia nangis ya, di depan kamera nangis. Maka bisa kita bandingkan ya, bagaimana mereka dahulu menyembunyikan amal dan kita berusaha untuk menampakkan amal kita. Lagi-lagi kita katakan tidak ada masalah menampakkan amal kalau tujuannya yang mulia, tujuannya baik. Tapi hati-hati dengan niat. Manusia bisa kita bohongi ketika orang memberikan nasihat kepada akhi, hati-hati niat. Ana nih kayak gini itu, saya tuh kayak gini, posting-posting kayak gini itu biar orang-orang ngikutin gitu. Mulut kita bisa bicara seperti itu, niat Allah yang tahu. Maka kita akan pertanggungjawabkan itu semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun itu tentu dalam amalan-amalan yang bisa disembunyikan. Yang bisa disembunyikan. Jangan pula orang tidak sholat ke masjid akhirnya. Ini kosong masjid Muqtasidin besok. Bahkan takmirnya pun sholat di kamarnya. Kenapa? Takut riya, ya. Nanti para akhwat ya, tidak mau lagi jilbaban. Kenapa? Takut dipuji solehah, Ustaz. Ya, terus di mana jilbabannya? Dalam kamar. Dalam kamar jilbaban ya. Ya, keluar lepas ya. Biar orang tuduh saya fasik biarlah. Yang penting Allah. Itu salah, itu syiar, itu Allah wajibkan untuk nampakkan. Ya. Namun yang kita bahas adalah amalan-amalan yang bisa disembunyikan. Orang-orang tidak perlu tahu ya tentang amalan-amalan yang penting untuk kita. Ya, yang penting untuk kita. Kadang sekarang itu fenomena yang sangat luar biasa sekali. Ada orang yang dia baca Quran cuma untuk difoto saja. Dia ambil Quran, dia buka Qurannya, difoto sama temannya, dia tutup lagi Quran, dia taruh posting. Kemudian buatlah caption apa? Agama. Ya. Yang pertama kali diangkat di akhir zaman adalah kekhusyuan. Ya. Tidak ada dia baca Quran sebenarnya, tidak ada dia baca Quran. Tapi dia posting sudah. Ada orang posting apa? Doa. Dia sedang mengangkat tangannya, difoto sama orang. Tidak ada dia doa sebenarnya. Dia duduk, foto-foto ya. Terus difoto. Kemudian ada caption, hanya kepada Allah kita bergantung. Ya, di like sama orang, di share. Subhanallah, itu yang dia cari. Itu yang dia cari. Ya, ini sifatnya orang munafik. Ini sifatnya orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan salatnya orang munafik, ya. Kalaupun mereka salat qamu kusala, mereka salat dalam keadaan malas, yuraunan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka salat itu sebenarnya malas hatinya, tapi kenapa tetap salat? Agar orang-orang lihat dia salat, itu aja. Agar orang-orang lihat dia salat. Tapi apa? Zikirnya sedikit. Bukan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dia salat.
Maka ikhwati fillah azakumullah, ya, nasihat untuk anak pribadi, untuk kita semuanya, benar-benar kita jaga keikhlasan. Ya, benar-benar kita jaga keikhlasan. Ikhlas itu yang akan membuat diri kita tenang. Ikhlas itu yang akan membuat kita istiqamah. Ikhlas itulah inti dari kehidupan kita. Ikhlas itu inti dari kehidupan kita, bukan pujian orang. Pujian orang tidak akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya akan kita sadari ketika kita mati. Di dunia mungkin kita merasa kita butuh pujian itu, kita butuh validasi dari orang lain, kita butuh reputasi dan sebagainya. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu semua tidak berguna. Itu semua tidak berguna. Bangunlah reputasi di penduduk langit, bukan di penduduk bumi. Ya, wallahu taala alam, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tanamkan keikhlasan dalam diri kita. Ada pertanyaan? Azan dulu. Adzan dulu. Selanjutnya kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, dapat bertanya secara langsung maupun dapat diberikan melalui online. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita melaksanakan salah satu amal soleh, kita mengawalinya dengan berusaha yang karena Allah kita sendiri. Cuma di tengah-tengah jalan tiba-tiba ada perasaan ria yang sebagainya. Tetapi kita berusaha untuk kembali lagi ke niat awal. Apakah ibadah kita itu dihitung pahala yang penuh, atau mungkin dengan adanya perasaan itu pahala kita dikurangi?
Nah, ketika kita tengah beribadah, di awal sudah kita atur niat kita, kemudian tiba-tiba di tengah sholat kita misalkan, sebelah kita calon mertua. Wah, insya Allah, ya. Tiba-tiba ada keinginan, ya, bahwasanya ingin dipuji, ya. Maka selama hal itu hanya terbesit saja, ya. Yang namanya syaitan tentu berusaha untuk membisikkan hal-hal buruk dalam hati kita agar ibadah kita itu berantakan, agar ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sadar, ya, bahwasanya itu adalah datangnya dari syaitan, kemudian kita berusaha untuk menghilangkannya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan tetap catat itu dengan sempurna. Ya, karena Allah tidak akan membebani seorang hamba melebihi batas kemampuannya. Pikiran yang terbesit, bisikan-bisikan syaitan itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Bahkan Nabi SAW mengatakan perasaan-perasaan seperti itu, tapi tidak tenang dia, ya, dalam pikirannya, ya, bukan suatu hal yang dia lanjutlah gitu, ya, dia ikuti itu. Nah, itu tidak masalah emang. Tapi kalau seandainya ada perasaan itu lalu dia resah dengan perasaan itu, maka Nabi SAW mengatakan itu adalah tanda keimanan dalam hati seorang mukmin. Malah itu adalah tanda keimanan. Tidak nyaman dengan keriaannya, tidak nyaman dengan sum'ahnya, itu adalah tanda iman seorang mukmin. Maka ketika dia melawan itu, maka dia akan mendapatkan pahala lagi, ya. Karena memang hidup kita di dunia ini adalah perperangan dengan syaitan. Nah, ketika kita sholat, misalkan kita ibadah, muncul rasa itu, tapi kita berusaha untuk ikhlaskan, kita ingat lagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya pujian orang yang tidak ada manfaatnya di hadapan Allah, gitu ya. Kemudian kita ingat lagi Allah, ya, pahala yang disiapkan Allah jauh lebih baik, wal akhiratu khairu wa abqa, ya, bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada sekedar pujian-pujian manusia ini. Ya, ketika dia muji saya pun tidak nambah saldo rekening saya, gitu, ya, tidak nambah. Terus apa yang mau dicari coba, ya? Mungkin dia mulai merenungi itu, kembali dia ikhlas. Makanya seperti ini, insya Allah Allah akan berikan dia pahala ibadahnya dan pahala melawan riyanya, ya. Jadi tidak berdosa seorang seperti itu, ya. Siapa yang selamat dari besitan hati, hati-hati yang terbesit bisikan-bisikan was-was dan sebagainya, itu akan selalu ada, ya, sampai kita mati nanti, ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan dari online itu. MC itu penguasanya, jangan diatur-atur MC. Ya Allah. Yang pertama, ini dari follower bukan Allah. Jadi kasusnya adalah di sini ada teman kami gitu. Dia followersnya memang udah banyak, ada ratusan ribu gitu lah. Tapi memang sifat dia di kepribadian dia di sosmed dengan di aslinya itu memang sangat-sangat jauh. Jadi orang-orang tertentu yang cuman kayak melihat orang ini sebenarnya tuh kayak selalu bejat. Jadi kabur-kaburan gitu, dari ucapan segala macam itu nggak menunjukkan apa yang dia posting. Iya. Nah, dengan tadi yang sama itu tadi dengan hadis sana itu, terus juga kalau di internet itu bilangnya kayak memang udah apa yang udah kamu lakuin buat umat ini. Kalau aku kan udah ini kan kebaikan gitu loh, meskipun niatnya memang demi yang lain-lain gitu saja. Nah, kayak gitu dapat dosa atau pahala atau dia dapat dosa dengan ria atau ujub dia, tapi dapat pahala dengan apa namanya melalui orang yang ikuti kebaikan dia gitu. Atau gimana? Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun," kata Allah. Apakah engkau menyuruh orang untuk melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, ya, untuk menjalankan Islam dengan baik, wa tansawna anfusakum, sedangkan kau lupa sama dirimu sendiri. Orang engkau suruh, dirimu sendiri senantiasa melakukan dosa dan maksiat. Larang orang berzina, kamu berzina.
Larang orang ini, kitanya sendiri seperti itu gitu. Wa antum tasluna kita afala taqilun. Anta mudzakir. Kasih nasihat, kasih peringatan, jaga keikhlasan, jaga niat, perbaiki diri. Kita sama-sama menjaga diri kita dari dosa. Gitu. Wallahu taala. Semoga Allah berikan hidayah kepada orang. Untuk pertanyaan pola tadi sudah saya bacakan dan sekarang sudah mulai pertanyaan pertama. Terserah moderator ya. Selesai? Cukup?